Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febriana Saputri, NIM 2318187. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengelola makanan demi menyerap nutrisi. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi seperti menjaga fungsi organ lain. Makanan yang diproses di dalam tubuh itu melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua yaitu pencernaan, yang ketiga penyerapan, yang keempat yaitu pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Nah, pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintas membran sel. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu yang pertama pencernaan mekanis, yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis itu terjadi ketika makanan dikunyah di dalam mulut dan dicampur dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya yaitu terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Selanjutnya yaitu pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu pencernaan kimiawi. Pada proses pencernaan dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan seperti enzim amilase pada mulut. Nah, saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, yang terakhir yaitu di anus. Nah, sistem pencernaan manusia itu yang pertama adalah mulut. Misalkan kalau kita makan makanan itu lewat mulut. Nah, di sini di mulut itu terjadi pencernaan mekanis, yaitu makanan yang dikunyah oleh gigi. Selanjutnya dari mulut turun ke kerongkong. Nah, kerongkong itu saluran yang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkong itu terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkong untuk membuat makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya habis ke kerongkong, makanan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung itu organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti apa? Seperti kantong. Nah, seperti kantong terjadi pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Nah, pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Selanjutnya, pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim. Yang pertama yaitu pepsin, yang kedua renin, yang ketiga yaitu klorida. Nah, enzim pepsin itu berfungsi dari protein menjadi pepton. Selanjutnya enzim renin. Enzim renin yaitu berfungsi mengendatkan susu menjadi kasein. Yang ketiga yaitu asam klorida atau HCl, berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, selanjutnya habis dari lambung, makanan itu masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus itu merupakan usus terpanjang dalam pencernaan.
Panjangnya itu 6 sampai 7 meter. Terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan makanan. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari memiliki panjang 25 cm dan usus 12 jari itu mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas itu mengandung enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Enzim amilase itu berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi glukosa. Yang kedua yaitu enzim tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya yaitu ada usus kosong. Usus kosong itu terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong itu memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Nah, yang ketiga yaitu usus penyerapan. Usus penyerapan letaknya itu di bawah sini ya, yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh dindingnya itu terdapat pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan ke aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, sisa makanan yang dicerna itu masih berlanjut ke usus. Selanjutnya berlanjut ke usus besar. Nah, di usus besar dari sini ya, usus besar. Nah, di usus besar itu berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar itu terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh yang bernama bakteri E. coli, yaitu yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses sisa makanan itu akan menghasilkan feses yang kemudian yang akan dikeluarkan oleh anus ya di sini. Mengapa kita mules disebabkan oleh apa? Nah, mengapa kita mules itu disebabkan oleh organ yang terakhir yang bernama rektum. Rektum itu ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat feses sementara. Ketika rektum sudah terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim rektum yang menimbulkan rasa ingin membuang air besar. Nah, anus, sini itu anus adalah lubang bawah bagian pantat yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Nah, gimana? Kalian sudah paham apa belum? Kalau belum, kalian bisa membaca sendiri di dalam media pembelajaran yang udah saya buat. Yaitu di sini ada fungsinya sendiri dari mulut, kerongkong, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.